lagi sama Mbak Teman Podcast. Hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Topik kita hari ini luar biasa dan saya merasa beruntung bisa membawa podcast hari ini karena topiknya adalah tentang edukasi pranikah, perempuan, hak dan tanggung jawab dalam pernikahan. Tidak lengkap kalau Nadila ngobrol tentang edukasi pranikah kalau tidak ada narasumber yang atau bintang tamu yang bisa dibilang mumpuni dalam hal ini. Kita sapa bintang tamu kita hari ini ada Kak Ahmad Agung Lemba SOSI, Kepala KUA Taweli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nadila. Iya, izin saya panggil kakak ya. Siap. Biar kita lebih akrab aja gitu. Iya. Dan satu bintang tamu kita juga hari ini karena beliau juga lagi jauh gitu ya, kita lagi LDR. Ada Kak Nur Safitri Lesibani, Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine. Halo. Halo Kak Nadila. Halo Kak Nur. Lagi di mana? Sekarang lagi di Manado Kak, lagi Wow. ya, alumni gathering program inspirasi yang New Zealand. Jadi kita ini annual gathering tiap tahun. Baik. Kak Nur di studio podcast Bateman kita hari ini sudah ada Kak Ahmad Agung Lemba, Kepala KUA Taweli. Oke. Dan kita juga sengaja ngajakin Kak Nur untuk ngobrol di sini ya Kak Agung, karena dia juga adalah seorang perempuan, juga seorang ibu 2 anak, dan dia walaupun sudah menikah dan memiliki anak, tapi masih terus berkontribusi di dunia pendidikan dan terus belajar sampai dengan saat ini dan tentunya bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana begitu ya. Nah, Bateman Podcast, kita langsung aja ngobrolin tentang edukasi pranikah, perempuan, hak dan tanggung jawab dalam pernikahan. Kalau kita bicara tentang edukasi pranikah ya, Kak Agung, biasanya yang terjadi saat ini kalau kita pengen nikah begitu, kita itu jarang diberikan pembekalan oleh keluarga gitu ya. Intinya adalah bapak ibu ya mungkin karena sudah sibuk untuk mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Sedikit keluarga yang mempersiapkan anak-anaknya nanti kalau setelah menikah kamu harus seperti ini, peran yang harus kamu emban itu adalah menjadi perempuan, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi menantu, menjadi ipar, dan mungkin kamu akan menjadi wanita karir juga. Tapi yang kenyataan sering terjadi adalah yang sering dibebankan ke kita itu adalah bagaimana membuat pernikahan atau pesta pernikahan idaman keluarga. Pestanya harus di gedung misalnya, mengundang banyak orang, harus ada dress code, baju seragam dan lain sebagainya. Akhirnya ketinggalan lah tentang edukasi pranikah. Kalau dari Kak Agung sendiri sebagai kepala KUA Taweli gitu ya, harusnya apa nih yang kita bekali ke diri kita sendiri untuk edukasi pranikah sebelum kita menjadi seorang istri begitu atau sebelum menikah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perkenalkan lagi ya. Saya Kepala KUA Kecamatan Taweli. Jadi sebelum saya beranjak ke tahap itu, saya mau ingin informasikan bahwa Indonesia sekarang ini memang darurat perceraian ya. Darurat perceraian. Kenapa demikian? Karena memang dari angka yang ada di pengadilan agama itu tingkat perceraian itu sangat tinggi. Kalau di Indonesia saja itu dari 2 juta pasang yang menikah, kurang lebih per tahunnya itu ada 450.000 pasang yang cerai. Dari 2 juta pasang. 2 juta pasang ada 4.000 sekian. 450.000. 450.000 yang cerai. Kalau di Kota Palu sendiri itu tembus 1.500 pasang yang cerai dari 6.000 yang menikah setiap tahun. Artinya bahwa memang angka perceraian ini cukup sangat menggelisahkan. Dan itu tentunya karena memang kualitas pernikahan itu sangat rendah ya, sehingga kemudian tingkat perceraian itu sangat tinggi. Olehnya Kementerian Agama dalam hal ini yang juga ikut bertanggung jawab dalam persoalan ini, makanya setiap calon pengantin yang ingin menikah itu wajib untuk melakukan BIMWIN namanya. BIMWIN. Iya, bimbingan perkawinan. Oke. Dan ini memang program wajib yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama
untuk semua calon pengantin yang ada di Indonesia. Oh, itu di mana bisa didapatkan bimbingan Di KUA. KUA? Ya, Semua di KUA semua ya? KUA di seluruh Indonesia. Oke, itu wajib. Berarti saat kita Wajib. mendaftarkan Pernikahan, terus kemudian nanti kita diaturkan jadwal setiap minggu untuk bimbingan perkawinan. Oke, sejak Ya. kapan ada itu, Kak Agung? Sudah hampir 5 tahun terakhir. 5 tahun 5 terakhir. tahun terakhir ya. Oke, ini yang coba kita sampaikan begitu ya, biar tidak Ya. terlewatkan bagian ini gitu. Betul. Jadi bimbingan perkawinan itu kegunaannya itu agar supaya calon pengantin itu tidak hanya sibuk mempersiapkan pesta, catering, tenda dan sebagainya. Padahal sebenarnya ada sisi yang lebih penting, yaitu Betul. tentang pemahaman tentang keluarga, psikologi tentang rumah tangga, cara membangun relasi dengan pasangan. Terus kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara membangun ekonomi keluarga. Iya, Itu juga sangat penting sekali. betul. Nah, kemudian bimbingan perkawinan ini, adapun materi-materi yang kita ajarkan kepada calon pengantin. Yang pertama adalah kita ajarkan tentang bagaimana pemahaman tentang pernikahan itu yang sebenarnya. Terus kemudian bagaimana cara membangun relasi dengan pasangan. Terus kemudian kira-kira dalam 5 tahun pertama pernikahan, kira-kira problem atau masalah apa yang sering timbul di rumah tangga. Dan itu kita survei memang. Oke. Terus kemudian cara mengatasinya bagaimana. Terus cara membangun ekonomi keluarga bagaimana caranya. Terus kemudian yang terakhir komitmen. Iya, karena pakar psikolog mengatakan bahwa hubungan itu sebenarnya adalah komitmen. Jadi kalau ada hubungan yang tidak ada komitmen di dalamnya, adalah hubungan yang tidak layak untuk dijalani. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi harus ada komitmen begitu ya. Pernikahan. Saya juga menarik sih kalau tadi dibilang adalah dalam hubungan rumah tangga itu juga harus ada relasi, bagaimana kita membangun relasi dengan pasangan ya. Cara membangun relasi. Oke, nanti kita tanya lagi lebih lanjut. Kita mau sapa satu bintang tamu kita yang lagi di Manado, Kak Nur Safitri Lesibani. Halo. Halo, Kak Nadila. Oke, Kak Nur, kemarin kita sempat ngobrol gitu ya. Kak Nur ini salah satu teman yang membuat perjanjian pranikah, betul? Iya, betul Kak. Oke, mungkin bisa dikasih tahu ke kita apa isi dari perjanjian pranikah, terus kenapa memilih untuk ada perjanjian pranikah begitu? Ya, baik, terima kasih pemirsa yang lagi mendengarkan podcast bersama dengan dan juga Pak Agung, Kak Nadila. Jadi di tahun 2021 saya memutuskan untuk menikah, dan sebelum mempersiapkan untuk proses pernikahan dan dunia pernikahan, kami menyiapkan dan mendiskusikan hal-hal yang penting sebelum kemudian berkomitmen untuk menikah. Nah, ada dokumen yang namanya perjanjian pranikah yang kami susun secara bersama-sama. Isi di dalam dokumennya tentu saja bicara tentang prinsip-prinsip dalam pernikahan ini. Misalnya soal poin-poin anti kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga poin-poin terkait dengan pernikahan ini kemudian tidak melanggengkan misalnya atau tidak menyepakati untuk poligami dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana pola asuh ya, membagi waktu dan peran antara suami dan istri, sehingga banyak di antara kita juga mungkin yang merasa bahwa perempuan ketika dia sudah menikah dia akan kesulitan untuk bisa berkarir atau bekerja. Nah, ini yang penting penting untuk dikomunikasikan kepada calon pasangan kalian untuk mendiskusikan lebih lanjut. Ketika misalnya menikah, bagaimana pembagian peran? Misalnya peran domestik, peran dalam mengasuh anak. Ini juga tentu perlu kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga peran ayah dan peran ibu juga bisa terus bersama-sama dalam dalam mengasuh, dalam menumbuh kembangkan anak-anak mereka. Kemudian juga hal lainnya di dalamnya adalah soal bagaimana membangun komunikasi dengan anak. Kemudian juga bagaimana dalam pernikahan ini kemudian menyepakati hal-hal misalnya soal prinsip-prinsip anti kekerasan seksual, KDRT, kemudian juga poin-poin terkait dengan perlindungan anak. Jadi hal-hal itu yang kemudian dibahas di dalamnya. Termasuk juga pemisahan harta benda ya.
Misalnya harta bawaan sebelum menikah dan setelah menikah, dan kemudian juga termasuk utang piutang. Jadi sebelum menikah, misalnya dia punya utang, ketika dia menikah, mungkin dia berharap ada suaminya yang akan menjadi bawaan dia ya. Jadi dia akan menanggung utangnya. Itu hal-hal yang kemudian kita sepakati bersama sebelum akhirnya kita memilih dan memutuskan untuk menikah. Dan alhamdulillahnya dokumen perjanjian pranikah ini sudah digunakan oleh teman-teman lain, karena beberapa teman-teman di luar kota juga ingin menggunakan ini sebagai salah satu rujukan mereka dalam mengembangkan perjanjian pranikah yang nantinya mereka akan diskusikan dan sepakati dengan pasangan mereka. Oke, luar biasa. Jadi harus ada kesepakatan begitu ya antara istri dan suami untuk menyepakati apa yang tertulis di dalam perjanjian pranikah. Jadi tadi saya tertarik masalah hutang piutang sebelum nikah gitu. Jadi jangan berharap setelah menikah ya nikahin ade ya Bang. Sekaligus bayarin utang ade ya. Oke, kalau Kak Agung sebagai kepala KUA Taweli sendiri melihat tentang perjanjian pranikah, gimana pendapatnya? Baik, menurut saya komitmen itu atau perjanjian itu sangat penting untuk dilakukan oleh pasangan Catin. Karena kenapa? Karena itu menjadi pegangan kita. Ketika misalnya ada dari salah satu kita, ada yang kemudian melanggar dan sebagainya. Karena memang itu komitmen itu kan salah satu prinsip yang penting yang harus kita pegang, karena hubungan tanpa komitmen itu adalah hubungan yang tidak layak untuk dijalani. Nah biasanya kalau kemarin-kemarin teman-teman yang saya catin calon pengantin itu ada 3 hal besar yang biasa mereka komitmenkan. Yang pertama adalah tentang kesetiaan itu harga mati. Setia adalah harga mati. Setia harga mati. Tidak mengkompromi apabila tidak merusak yang namanya kesetiaan itu. Betul sekali. Jadi tidak ada lagi yang namanya tipis-tipis, pisang-pisang, sudah tidak ada ya. Jadi betul-betul memang kesetiaan itu harga mati. Harga mati ya. Terus kemudian yang kedua biasanya yang dikomitmenkan calon pasangan pengantin itu adalah tentang tidak ada KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dalam bentuk fisik maupun non fisik ya. Termasuk verbal ya. Termasuk verbal, karena verbal itu kan kita tahu, kalau fisik kan kalau kita luka itu kan bisa diobati sama kelihatan betadine. Ya, ini memar luka gitu. Dan biasanya 1 minggu diobatin sama betadine udah sembuh. Hilang. Tapi kalau yang namanya verbal, wah itu biasanya membekas sampai mati. Ada yang membekas sampai mati. Nah itu biasanya komitmen yang dilakukan oleh Catin. Yang ketiga biasanya yang dilakukan oleh komitmen Catin itu adalah kita harus saling respect. Saling respect, saling menghargai, tidak baku pandang enteng. Biasanya kan kenapa kita tidak respect? Biasanya ada 3 faktor. Yang pertama adanya perbedaan tentang penghasilan. Biasanya kalau suami lebih tinggi penghasilannya daripada istri, atau misalnya sebaliknya istri yang lebih tinggi penghasilannya daripada suaminya, biasanya itu menimbulkan konflik, timbul rasa tidak respect sama pasangan. Nah, terus kedua yang biasa sering tidak respect dengan pasangan itu adalah biasanya tentang pendidikan. Jadi yang satu S2, yang satu hanya tamat SMA. Nah itu biasanya juga akan menimbulkan konflik juga ya. Terus yang terakhir biasanya status sosial. Jadi yang satu dari Palu, yang satu mungkin dari Pantai Timur, dari desa Tada misalnya, orang kampung. Jadi itu semua yang akan menimbulkan perbedaan-perbedaan sehingga kita tidak respect dengan pasangan. Nah itu yang harus kita komitmenkan. Biasanya seperti itu, Catin. Berarti harus ada kesepakatan ya. Kesepakatan. Untuk namanya juga mempertemukan 2 orang yang berbeda begitu ya. Betul sekali. Jadi perbedaan ini harusnya tidak menjadikan konflik. Betul sekali. Kalau kita bahas tentang topik kita, perempuan, hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, pasti di KUA sendiri dijelaskan dong ya. Iya. Apa itu hak perempuan dan apa tanggung jawab perempuan dalam pernikahan? Baik. Kak Agung. Sebelum saya ke situ, saya ingin menjelaskan juga. Biasanya yang paling inti yang kita sering materikan di bimbingan perkawinan itu adalah bagaimana cara memperlakukan pasangan. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena di Indonesia ini mayoritas kita kan selalu menggunakan sistem patriarki. Bahwa laki-laki itu lebih
berkuasa daripada perempuan. Sehingga kemudian akhirnya timbul gap. Jadi yang satu merasa bos, yang satu merasa anak buah, yang satu merasa majikan, yang satu merasa pembantu. Ya, akhirnya saling menzolimi, saling menguasai, saling baku patunduk kalau orang Kaili bilang ya. Baku patunduk ya. Iya. Itu yang kemudian terjadi sebagian besar pernikahan patriarki. Olehnya di dalam bimbingan perkawinan itu kita selalu mengajarkan bagaimana cara memperlakukan pasangan. Nah, pasangan itu kan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa dia adalah zawaj, pasangan, berpasangan ya. Jadi kalau dia berpasangan berarti dia sejajar. Berarti pasangan kita adalah partner in my life yes, partner in my life. Olehnya kalau partner berarti kalau seandainya perempuan membantu ekonomi keluarga dengan bekerja di luar, maka seharusnya laki-laki juga harus membantu pekerjaan rumah tangga di rumah. Itu harus balance ya. Setuju. Ya. Jadi kalau misalnya perempuan yang cuci baju, laki-laki yang berjemur. Iya betul. Ya, kayak seperti itu. Kan ketika laki-laki membantu pekerjaan di rumah, harga dirinya kan tidak akan runtuh begitu ya. Tidak akan runtuh, bahkan kan? Menyelesaikan pekerjaan. Iya. Nah, kalau misalnya kesepakatan ini terjadi dalam setiap rumah tangga, saya rasa tidak akan ada keluhan perempuan capek sendiri gitu ya. Betul. Dan merasa tidak pembantu, jadi pembantu. Saya ini istri atau pembantu gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Oke, balik lagi haknya dan tanggung jawabnya. Kita ke hak dan kewajiban. Jadi apa menjadi kewajiban suami itu menjadi hak istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri itu menjadi hak suami. Jadi kalau kita berbicara tentang kewajiban suami, tentunya dia harus pertama dia harus menafkahi baik itu sandang, pangan maupun papan. Dan menafkahi ini hukumnya wajib. Jadi hukumnya wajib ini kalau dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa. Jadi kalau kita tidak menafkahi istri, berarti kita berdosa. Oke, saya berasa kayak lagi di ini ya, lagi di KUA gitu ya, lagi diberikan edukasi pranikah. Oke, baik. Iya. Jadi dia harus menyiapkan sandang, pangan, papan. Tentunya disesuaikan dengan kemampuannya. Iya, jangan sampai istri meminta melebihi dari kemampuan suami. Ya, akhirnya suami melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di luar, kan seperti itu. Selera tinggi ekonomi lemah ya. Nafsu kuda tenaga semut. Oke, jadi nafkah lahir batin itu yang pertama. Terus yang kedua, tentunya suami juga harus melindungi keluarga dari mara bahaya, dari sesuatu yang merongrong keluarga. Jadi suami harus pasang badan paling garda terdepan untuk melindungi keluarganya. Terus yang ketiga, kewajiban suami itu tentunya adalah bagaimana dia bisa memberikan tuntunan, menuntun istrinya agar supaya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bagian itu pendidikan namanya ya. Jadi harus olehnya peran sebagai suami atau pemimpin di dalam rumah tangga itu memang dia harus menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Jadi kalau misalnya dia pingin istrinya itu misalnya sholat, dia harus sholat juga dong suaminya ya. Jangan dia main HP, istrinya dia suruh sholat, dia main HP, akan tidak. Jadi kalau kita bisa menjadi suri tauladan, insya Allah juga istri akan mengikuti kita. Kira-kira seperti itu. Kalau tanggung jawabnya perempuan nih setelah menikah? Ya, sekarang tanggung jawab perempuan. Kalau tanggung jawab perempuan, istri di dalam rumah tangga itu adalah yang pertama, tentunya dia harus mengatur atau mempersiapkan segala sesuatu di dalam rumah tangga. Tentunya ini harus berimbang dan adil. Ya, ketersalingan istilahnya. Jadi harus dibicarakan. Kira-kira tugas saya apa, kamu juga tugasnya apa. Jadi jangan sampai nanti kemudian istri yang akhirnya lebih banyak melakukan pekerjaan sementara suami tidak. Jadi intinya ini adalah komunikasi begitu ya. Komunikasi. Saya ke Kanur lagi, Kanur. Ya, halo Kak. Seru ya obrolan kita hari ini di Bateman Podcast. Saya berasa kayak lagi dinasihatin edukasi pranikah di sini langsung sama kepala KUA Taweli ya. Kanur. Kak Nur, yang biasanya kan jadi masalah itu adalah ketika kita mau menikah,
kita tidak belak-belakan berbicara tentang perjanjian, terus kesepakatan dan lain sebagainya tadi yang juga udah disampaikan sama kepala KUA gitu ya. Takutnya pasangan kita akan tersinggung begitu. Tapi sebenarnya belak-belakan dalam hal ini, misalnya kamu sebulan penghasilannya berapa, terus kita nanti mau tinggal di mana setelah menikah begitu ya. Terus nanti ketika punya anak yang asuh bagaimana dan lain sebagainya. Nah ini kayak sepenting apa kan Nur kalau kita ngobrolin tentang hal itu, karena kalau melihat kan Nur sendiri juga walaupun sudah punya anak, punya suami, terus tetap berkarir begitu. Iya, jadi Kak, kalau salah satu ya, kalau kita melihat tadi itu yang disampaikan oleh Pak Agung ya, kalau kita melihat bahwa angka perceraian saat ini itu cukup tinggi. Kemudian juga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu juga muara, salah satunya adalah faktor ekonomi. Jadi ini kemudian menjadi penting dibicarakan sebelum kita menikah terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangannya. Jadi kita sudah bisa punya kalkulasi ya. Jangan karena menikah ini adalah membangun sebuah institusi, sama kita membangun lembaga, ada perencanaan anggarannya. RAB. Ada rencana anggaran misalnya tahunan. Oke. Biasanya sudah ada plottingnya itu akan kemana. Misalnya untuk biaya dalam rumah tangga itu berapa, biaya pendidikan berapa, kesehatan berapa, biaya darurat dan lain-lain itu berapa. Itu yang dan kita kalkulasikan. Misalnya nih, pendapatan saya dan suami kalau dikalkulasikan, oh kayaknya kita masih minus masih minus di beberapa aspek. Nah kemudian kita perlu untuk merancang strateginya seperti apa nih? Apakah mengurangi pengeluaran atau kemudian kita mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Nah hal untuk kita bicarakan sejak awal, sedari dini, untuk bisa meminimalisir risiko konflik dalam rumah tangga itu bisa terjadi sampai kemudian hal-hal yang paling berat sampai kemudian kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Nah, pentingnya komunikasi dan keterbukaan dengan pasangan kita perlu untuk kita biasakan dan perlu untuk kita bangun lebih awal sehingga kita bisa meminimalisir dan juga mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ketika kita sudah menikah, kemudian kita sudah melakukan komunikasi itu dengan pasangan kita, pernikahan kita kan bisa jadi bermasalah dan kemudian kita tidak bisa kemudian kembali ke masa di mana kita belum menikah. Kita tidak bisa memilih gitu. Setelah kita menikah bisa memilih untuk saya mau kembali lajang itu bisa memilih. Kecuali mungkin ada hal-hal yang itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, kemudian kekerasan terjadi dan sebagainya, yang mungkin akan sampai perceraian dan sebagainya. Tapi kalau kita salah memilih pasangan, artinya kita salah merencanakan masa depan kita. Apalagi ketika misalnya kita merencanakan untuk punya anak. Jadi menurut saya komunikasi itu sangat penting untuk kita bangun, dan kemudian keterbukaan bersama pasangan itu juga perlu untuk kita bangun dan kita pupuk sampai kemudian kita Nah Kak Nur, kalau Kak Nur sendiri membagi waktunya antara menjadi istri, terus juga ibu 2 anak sama wanita karir, gimana Kak Nur? Biar ketiganya ini tetap balance gitu. Ya, kalau saya pribadi, pengalaman pribadi saya bersama suami, karena saya bekerja, suami juga bekerja, komunikasi untuk membagi jadwal, misalnya shift nih. Dalam seminggu saya punya kesibukan apa, terus saya bagi. Suami punya kesibukan yang mana. Nah di jam-jam tertentu kita sudah komitmen. Oke, jam sekian sampai sekian saya akan mengasuh 2 anak. Suami jam sekian sampai jam sekian dia akan mengasuh anak. Jadi saya punya waktu lain untuk mengerjakan hal lain. Dia pun juga seperti itu. Kemudian hal yang lainnya yang saya lihat adalah lingkungan yang suportif. Apalagi bagi kita sebagai orang tua yang bekerja. Saya beruntung karena bekerja di lembaga yang memang fokus untuk bicara perlindungan anak. Sehingga ketika saya bekerja, saya akan membawa kedua anak saya. Jadi ketika saya bekerja, anak-anak saya punya lingkungan yang cukup baik untuk bisa sama-sama merawat dan melindungi anak-anak saya di tempat saya bekerja. Tetapi sayangnya, apa yang saya rasakan hari ini juga tidak sama dirasakan oleh perempuan yang lain yang bekerja. Misalnya di beberapa perusahaan, saya bertemu beberapa perempuan yang misalnya menyampaikan, aduh enak sekali ibu bisa membawa anaknya, kemudian anaknya juga masih bisa untuk kasih ASI. Tapi kalau saya pribadi ibu, anak saya tidak bisa saya bawa untuk bekerja. Jadi artinya
bukan hanya dukungan dari suami, dari keluarga, tapi Dari dukungan dari lingkungan ya. kerja, dukungan dari lingkungan kita itu juga sangat baik. Sehingga makanya kenapa penting kita mendorong pembangunan yang responsif gender, pembangunan yang inklusif, karena itu untuk mengakomodir perempuan yang harus bekerja, perempuan yang punya anak, sehingga dia punya lingkungan yang bisa menjaga anak-anak dia. Oke. Apalagi kasus kekerasan pada anak sekarang ini kan cukup tinggi ya. Betul. Setiap kita mendengar, dan saat ini yang kami psikolog membina lagi dampingi adalah 3 kasus anak berusia 6 tahun, 14 tahun dan 15 tahun yang diperkosa oleh kakek dan pamannya sendiri. Artinya keluarga itu bukan lagi menjadi ruang yang aman. Oke, baik. Kak Nur, terima kasih. Wah, luar biasa ya, Kak Agung. Jadi di sini saya bisa mengambil garis besarnya bahwa sebelum dan setelah menikah kita memang harus banyak belajar. Apalagi setelah kita sudah berada di lingkup pernikahan, setiap hari kita harus belajar bagaimana mengenali diri dan juga mengenali pasangan ya. Betul. Tapi setuju nggak sih Kak Agung kalau saya bilang sebelum kita menikah sebaiknya memang kita harus mengedukasi diri sendiri dulu. Iya. Mengedukasi dalam hal kita udah siap belum? Terus kita juga harus mengenali diri ini. Karena ketika dalam pernikahan nanti kita tidak jadi orang yang haus akan validasi terus dari pasangan. Iya. Setuju nggak? Setuju. Jadi gini, pernikahan ini kan ibadah yang terpanjang. Ya. Ya, kita tidak tahu mau 1 tahun, mau 6 tahun, 10 tahun atau sampai seumur hidup. Tentunya di dalam perjalanan yang begitu panjang itu, kalau kita punya banyak bekal, tentunya kita siap lahir batin di dalam perjalanan itu. Tapi kalau misalnya kita tidak cukup bekal, tentunya akan banyak konflik yang terjadi yang kemudian kita tidak bisa selesaikan. Ya. Jadi persiapan itu sangat penting. Terutama menurut saya yang paling penting itu adalah luka atau pengalaman yang kita bawa masing-masing. Oke. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pernikahan itu kan tempatnya problem sebenarnya, tempatnya masalah. Ya. Kenapa demikian? Karena kita sendiri saja hidup udah masalah, kan? Nah sekarang kalau kita menikah berarti kita masing-masing bawa masalah. Yang satu bawa masalah A, yang satu bawa masalah B. Jadi masalahnya double ya? Double. Nah akhirnya dengan kita bawa masing-masing masalah, di situ akan terjadi yang namanya gesekan, benturan dan sebagainya. Nah kita tentunya kalau kita belum menyembuhkan, belum sembuh dari luka-luka masa lalu, tentunya itu yang akan kita bawa. Oke, istilahnya itu sekarang. inner child ya. Inner child. Oke, luka anak dalam diri kita yang masih terluka karena masa lalu. Betul sekali. Karena kita ini kan terlahir dari keluarga yang berbeda. Betul. Tentunya makanya pola asuh dari keluarga itu juga berbeda-beda. Ya. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang suka mukul, ada yang demokratis, ada yang otoriter. Ya. Pokoknya macam-macam ini model keluarga. Okay. Nah, perbedaan yang dilakukan oleh keluarga masing-masing itu kemudian kalau kita tidak sembuh dan tidak kemudian banyak belajar tentang ilmu pernikahan, makanya kemudian ketika kita sudah menikah, maka pengalaman-pengalaman itulah yang akan kita bawa ke kehidupan sekarang. Jadi kalau banyak lukanya berarti luka terus nanti di rumah tangga. Okay. Kalau misalnya banyak bahagianya berarti bahagia terus. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, berarti kita harus menyembuhkan diri kita dulu ya. Baik. Menyembuhkan diri kita dulu sebelum kita jadi kan ada istilahnya tuh Kak Agung, bagaimana kita bisa memberikan cinta kepada orang lain terkhusus pasangan kalau kita belum bisa memberikan cinta kepada diri sendiri. Iya. Lalu bagaimana kita bisa mengenali pasangan kita lebih baik kalau kita tidak bisa mengenali diri kita. Betul. Karena biasanya anak muda yang belum memang siap lahir dan batin begitu ya, belum matang secara psikis, pikiran dan lain sebagainya, ketika dia menghadapi rumah tangga pasti akan ada drama-drama yang dibuat untuk mencari perhatian begitu. Betul. Tapi ketika dia sudah memahami, oh ternyata saya orangnya seperti ini, seperti ini. Ada istilahnya namanya adalah love language ya, love language dan juga bagaimana kita ingin diperlakukan. Misalnya dia suka disentuh, berarti dia bisa memberikan kepada pasangannya, saya ini nyamannya itu disentuh begitu. Ketika disentuh merasa kasih sayang itu ada seperti itu. Kak Agung, terakhir nih, ajakin juga teman-teman anak muda di luar sana bagaimana pentingnya kita harus mengedukasi diri kita dan pasangan kita sebelum kita masuk dalam bahtera rumah tangga itu sendiri. Jadi bagi para pemuda
yang saat ini usia cukup untuk menikah, Ya. maka sebelum Anda memutuskan untuk menikah ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalian harus bertanya kepada diri Anda sendiri, kira-kira tujuan saya untuk menikah ini apa, ya? Apakah saya ini menikah karena desakan dari luar, atau mungkin karena desakan dari teman-teman, keluarga yang selalu menekan, kapan kawin, Betul. akhirnya atas desakan itulah kemudian kita memutuskan untuk menikah. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah kita harus betul-betul faktornya itu dari dalam. Kita tujuan menikah apa? Tentunya tujuannya adalah supaya kita di dalam, kalau kita bicara tentang agama berarti kita mau melaksanakan ibadah sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tentunya kita ingin ada teman hidup, teman berbagi, teman untuk bertumbuh, teman untuk berproses dan sebagainya. Itu yang pertama yang harus kalian tanyakan kepada diri Anda sendiri. Terus kemudian yang kedua yang harus kalian tanyakan kepada diri Anda sendiri, kira-kira kalau saya mau menikah, kira-kira komitmen dan tanggung jawab saya apa? Ya, baik itu sebagai suami maupun itu sebagai istri, ya. Karena jujur sekarang ini banyak sekali pernikahan ketika sudah berjalan banyak yang akhirnya tidak bertanggung jawab, ya. Banyak yang kemudian terlantar dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak tahu sebenarnya pernikahan itu apa, ya. Terus yang terakhir mungkin yang harus kalian lakukan adalah sebelum Anda menikah harus betul-betul cukup di dalam energi, ya. Kalau kita bicara spiritual, kita harus cukupkan energi kita. Jangan sampai kalau kita tidak cukup nanti kita akhirnya mengambil energi pasangan. Energi vampir, ya. Energi vampir akhirnya manipulatif lah, drama lah, terus kemudian banyak narsis lah dan sebagainya yang kayak begitu. Jadi kita harus berdamai dengan diri sendiri, menyembuhkan luka-luka kalau mungkin ada di masa lalu, terus kemudian bahagia yang kita rasakan itu bisa kita bagi kepada pasangan kita. Jadi untuk persoalan hati itu kita harus mandiri, independen, tidak boleh tergantung kepada dunia luar. Jadi kebahagiaan, kesedihan itu harus tergantung kita, bukan orang atau dunia luar. Waduh, luar biasa. Jadi masalah hati kita harus independen, tidak bergantung pada orang lain. Jadi kebahagiaan itu benar-benar dipancarkan dan dilahirkan dari dalam diri, bukan tergantung dari orang lain, ya. Betul sekali. Luar biasa. Oke deh, kita udah dibatasi sama waktu di program Bateman Podcast hari ini. Terima kasih untuk kedua bintang tamu saya yang udah hadir di studio maupun via Zoom. Kak Ahmad Agung Lemba, SOSI, Kepala KUA Tawaili. Terima kasih udah hadir di sama-sama. Podcast Bateman. Kak Nur Safitri Lasibani, Direktur Eksekutif Yayasan Psikolomo Mine. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Nadila. Oke, terima kasih. Bye, terima kasih juga buat semua pemirsa RRI Net dan juga pemirsa Bateman Podcast. Saya Nadila dan juga beserta kru hari ini yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.